Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida M. Adam, bersama Anda pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan channel YouTube Solusi Media ID dan juga disiarkan melalui Radio RRI Makassar dan juga Radio Venus 97,6 FM. Saat ini selama kurang lebih 60 menit ke depan, kita akan berbincang Economy Talks bersama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar. Kita akan berbicara tentang bagaimana proyeksi rencana pembangunan Kota Makassar di 2024 yang menyisakan kurang lebih 3 bulan ke depan. Bersama saya saat ini sudah hadir Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar, Bapak Andi Sulkifli, SSTP MSI. Assalamualaikum Pak Sul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ida. Gimana kabar Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat dan semangat Sehat pastinya dan ya Pak, semangat tentunya. menuju ke akhir tahun. Siap. Banyak sekali mungkin akan kita bicarakan hari ini Pak terkait dengan pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi di Makassar, gimana strategi perencanaan ke depannya seperti apa yang sudah berjalan ke belakang dan tinggal menyisakan sedikit waktu lagi. Iya. Tapi mungkin sebelum jauh-jauh ke sana, kita akan memperkenalkan dulu, mungkin masih banyak orang-orang awam di luar sana yang sedang menyaksikan kita di sini yang nggak tahu sebenarnya Bapeda ini wewenangnya di mana, tugasnya apa yang diatur, dan seperti apa persiapan-persiapan yang dilakukan dalam apa hubungannya dengan pembangunan ekonomi Iya. Makassar di Iya. 2024 ini. Iya. Jadi Bapeda itu adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, ya, Mhm. di mana tugasnya membantu Bapak Wali Kota Makassar dalam melakukan perencanaan dan membuat dokumen perencanaan pembangunan. Ya, itu tugasnya. Nah, dalam membuat perencanaan pembangunan ini tentu berdasarkan regulasi Undang-Undang Nomor 2004, kemudian apa namanya berdasarkan juga terkait mengenai bagaimana selain melakukan perencanaan juga melakukan monitoring terkait mengenai bagaimana pelaksanaan program atau kegiatan yang ada di perencanaan yang dibuat oleh Bapak Wali Kota seperti itu. Oke, jadi diberikan wewenang untuk termasuk mengatur strategi, Iya, mengatur mengatur strategi, strategi, melakukan membuat dokumen perencanaan, perencanaan, dan monitoring. kemudian melakukan monitoring. Ya, jadi Oke. tidak hanya membuat perencanaan, tetapi juga melakukan monitoring. Jadi bukan direncanain udah sudah itu jalan aja sendiri tanpa Nah, dilihat-lihat ya Pak, tetap ya, ada monitoring. tetap. Jadi semua program-program yang dibuat atau yang menjadi bagian visi misi dari kepala daerah Mhm. itu diramu dan dibuat oleh dari Bapeda Dari yang Bapeda. tentunya berkolaborasi dengan semua SKPD dalam membuat perencanaan. Kemudian kita lakukan monitoring. Monitoringnya ini biasanya kalau seperti Kota Makassar setiap 3 bulan kita lakukan Triwulan ya monitoring, Pak. melihat bagaimana apa yang direncanakan itu apakah sudah berjalan sesuai dengan timeline waktunya Mhm. seperti itu. Oke, jadi ini terkait nih dengan monitoring yang dilakukan oleh Bapeda sendiri. Iya, Nah, kita tahu sekarang ini kan kita sudah mendekati penghujung tahun, Pak. iya, Kita sudah melewati triwulan ketiga iya, bahkan ya. Dan ini Bapak melihat seperti apa proyeksi pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2024 ini yang tinggal menyisakan yang kurang lebih 3 bulan ke iya, depan. Selama monitoring yang Bapak iya. lakukan, ini apa yang bisa Bapak Saya share? kira kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi, alhamdulillah Kota Makassar selalu on the track dalam pertumbuhan ekonomi. Kita selalu berada di atas angka 5 pasca setelah COVID. Ya, Ya. tahun ini juga terakhir di bulan Agustus kita mendapatkan pertumbuhan ekonomi 5,3 5,4. Proyeksi kita akhir tahun mudah-mudahan bisa menyentuh 5,6 sampai dengan 6. Ya, Oke. tapi ya mudah-mudahan bisa Dan sampai selalu on akhir the ini track kita ya, Pak? Mhm. iya selalu di atas 5. Hmm. Ya, ini eh, biasanya berada selalu di atas angka pertumbuhan Ini provinsi. kita start setelah COVID. Ya, Mhm. jadi 3 tahun terakhir kita selalu berada menyentuh di atas 5. Nah, saya kira karena faktor-faktornya karena Kota Makassar dan selain sebagai memiliki letak yang geografis yang strategis, Mhm. ya juga iklim investasi di dalamnya juga sangat bagus. Oke, nanti kita lanjut tentang investasi. Mungkin kita akan ngobrol jauh ke Ya, sana dulu. Cuman ini dari yang Bapak lihat,
sejauh ini sudah sampai hampir masuk ke bulan akhir di tahun ini Bapak lihat nggak faktor utama apa yang mendorong, atau juga faktor yang menghambat pembangunan ekonomi di Makassar, Pak? Ya, saya kira kalau mendorong ya itu tadi iklim investasi kita bagus, Iya, kemudian apa namanya sistem produksi yang dihasilkan barang dan jasa di Kota Makassar saya kira cukup banyak sehingga mhm, ini mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Ya, oke, banyak kan kita lihat di Sulawesi Selatan banyak imigrasi yang terjadi ya masyarakat banyak berdatang ke mhm, Kota Makassar kan iya, datang mencari pekerjaan. Ini betul. menandakan bahwa memang ada magnet, Ada daya ada tarik daya ya, tarik dari Kota betul, Makassar, ya yang bisa terutama di mengundang Sulawesi Selatan orang yang bisa untuk masuk ke mengundang orang sini. ke sini. Dan saya Oke, kira ya kita lihat usaha-usaha baik itu UMKM, itu sektor pariwisata, kemudian sektor apa namanya perumahan telekomunikasi yang semua kita lihat sangat bertumbuh ya, Pak. Mhm, ya, restoran, kafe semua kan ini menandakan bahwa memang pertumbuhan ekonomi kita sudah on the track. oke. Dan mudah-mudahan kita bisa menyentuh di angka 6 tahun. Oke, amin. Sebaliknya nih Pak, tadi juga saya tanyakan tentang faktor yang menghambat dari yang Bapak monitoring Ya, selama ini sampai sekarang itu ada faktor yang menghambat nggak Pak menurut Bapak? ya, tentunya ada ya. Mhm. Ya memang Yang paling kita berarti lihat seperti apa? memang misalnya yaitu kita harus melihat dari apa namanya sisi kacamata keamanannya dan ketertiban masyarakatnya. Ya Oke, kan para investor itu kalau mereka faktor utama yang mereka iya, masuk untuk mengakomodir itu adalah faktor keamanan. keamanan dulu betul. Ya, ini kan sebenarnya Kota Makassar memang banyak terlihat bahwa ini kota yang banyak melakukan demonstrasi misalnya. Itu yang harus kita berikan apa ya pencerahan kepada masyarakat luar bahwa itu tidak seperti yang terjadi di biasanya di televisi atau yang disiarkan di media Mhm. bahwa tiap hari ada demo. Nah, ini yang Ini termasuk dalam strategi Bapak dan juga ya Pak, iya bagaimana iya bisa menciptakan image yang baik bagi para investor di luar sana iya supaya bisa masuk ke sini ya iya. Pak? Jadi faktor keamanan dulu yang kita harus Mhm. jaga. Ya. Kemudian faktor yang menghambat juga ya tentunya perekonomian eh, dunia ini kan sementara memang lagi fluktuatif ya, Betul. lagi melambat. Nah itu tentu mempengaruhi. Ya, angka misalnya harga-harga apa namanya kurs rupiah kita Yang melemah ini yang juga melemah termasuk ini ya. kan termasuk mempengaruhi daya beli masyarakat kita. Karena ini memang masalah Ya, global itu yang masalah dulu. dialami semua negara Ya, juga bukan cuma di Makassar. iya betul. Nah inilah Oke. yang faktor pembuatan utama kita. Tapi Bagaimana? sejauh ini sampai berjalan sekarang semua ini masih bisa ditekan ya Pak, hambatan-hambatan yang Ya, tidak berarti ya karena ya, terbukti pertumbuhan ekonomi di Makassar masih tetap bagus, masih bertumbuh dan masih tetap berjalan on the track tadi kata ya, Bapak. Ini artinya hambatan yang tidak cukup berarti ya, masih bisa ditekan kalau ya, hambatannya. ya kita masih bisa mengambil langkah-langkah yang apa namanya berinovasi lah, ya seperti program-program yang kita buat harus menyentuh kepada masyarakat, ya seperti itu. Oke, baik. Ya, saya ingatkan kembali pemirsa saat ini Anda sedang menyaksikan tayangan ini melalui channel YouTube Solusi Media ID dan juga perbincangan ini disiarkan di Radio RRI Makassar dan juga di Radio Venus 97,6 FM.